Sahabat, belum masuk ya kita ikan situ. Ini minta maaf. Ini menjadi sumber berita kamu. Karena tidak jaga jarak. Oh, benar. Wartawan tidak jaga jarak. Tidak jarak. Oke, ini ada pertanyaan atau saya mau apa? Langsung dulu ya. Bapak bisa dijelaskan duluan. Bapak duluan. Oke. Bapak duluan. Oke. Ya. Baik, selamat siang buat teman-teman para wartawan. Saya ingin menyampaikan berkaitan dengan kebijakan-kebijakan sesuai dengan tugas gugus percepatan pencegahan COVID. Yang pertama tentunya Kabupaten Ngada, kita melaksanakan kebijakan-kebijakan ini atau melaksanakan protokol COVID ini tentunya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pada prinsipnya kita akan melakukan setiap kegiatan dalam tugas-tugas gugus ini adalah hal yang baik dan benar, karena baik dalam artian kita semaksimal mungkin semua hal yang memungkinkan terjadinya penyebaran virus corona di Kabupaten Ngada ini kita batasi. Nah, tentunya ini berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ngada. Terakhir ini kebijakan secara nasional bahwa ada new normal, kehidupan baru yang normal. Kami memahami kehidupan baru normal ini itu artinya dalam implementasi seperti selama ini mungkin masyarakat tidak terbiasa cuci tangan. Dengan COVID ini kita minta kepada masyarakat supaya perbiasakan cuci tangan. Perbiasakan masyarakat dengan masker, memakai masker. Ya. Lalu kehidupan normal baru lainnya selama ini dengan COVID, orang misalnya tidak boleh berkumpul dalam jumlah yang banyak, tidak ada jaga jarak. Ya, oleh karena itu kehidupan new normal baru ini adalah ya sekarang orang boleh berkumpul dalam jumlah tertentu, tetapi dengan pemberlakuan protokol COVID, cuci tangan, masker, lalu jaga jarak. Itulah yang kami artikan sebuah kehidupan normal yang baru. Ya, jadi kehidupan new normal ini tidak diartikan sebebas-bebasnya. Kalau kita ikuti video konferensi yang disampaikan oleh Ketua Gugus Tugas Nasional, bahwa kehidupan new normal ini saat ini baru dalam rangka persiapan. Nanti oleh pemerintah pusat melalui Gugus Tugas Nasional akan mengeluarkan petunjuk protokol COVID kehidupan new normal. Misalnya protokol COVID untuk penerbangan udara, kapal laut, perhubungan darat, itu nanti ada semacam petunjuk yang dikeluarkan oleh Gugus Tugas Nasional. Dari penjelasan itu artinya bahwa kehidupan new normal ini berdasarkan petunjuk yang dikeluarkan oleh Gugus Tugas Nasional, masing-masing daerah mengusulkan berdasarkan kebutuhan realitas yang ada di setiap daerah. Jadi daerah mana yang melakukan new normal itu tentunya berdasarkan usulan yang akan disampaikan oleh pemerintah daerah, ya berdasarkan protokol COVID dalam kehidupan new normal ini. Yang kedua, kalau kita ikuti dari hasil fikon yang Bapak Gubernur, ya memang kalau kita baca apa yang disampaikan Bapak Gubernur, arahan Bapak Gubernur, kalau kita baca terpenggal-penggal, memang bisa dalam tataran implementasi bisa terjadi bias di sana sini. Tetapi seingat baik saya yang disampaikan oleh Bapak Gubernur, akhirnya selalu Pak Gubernur katakan bebas tapi tetap protokol COVID diperlakukan.
hal lain yang disampaikan oleh Bapak Gubernur. Memang sebagai seorang pemimpin, tugasnya pemimpin adalah memberi motivasi kepada masyarakat. Misalnya Pak Gubernur minta supaya masyarakat jangan takut. Itu benar sebagai seorang pemimpin. Secara psikologis dia memberikan motivasi kepada masyarakat bahwa dengan corona ini kita tidak perlu takut. Tapi tetap dengan batasan-batasannya, yaitu protokol COVID kita perlakukan. Oleh karena itu, dengan realitas, kalau kita lihat realitas penambahan jumlah positif corona ini baik secara nasional, kemudian di tingkat NTT sendiri, lalu kita lihat khususnya kabupaten-kabupaten di daratan Flores, ini ada eskalasi klinis, kenaikan eskalasi klinis bagi masyarakat yang positif corona. Misalnya Maumere, Ende, ya, kemudian di Nagekeo, Manggarai, lalu Manggarai Barat. Melihat realitas eskalasi klinis COVID ini, makanya pemerintah Kabupaten mengambil langkah-langkah. Kami tadi baru rapat dengan Forkopimda untuk bagaimana kita melakukan ini. Salah satu itu adalah bagi mereka yang datang dari zona merah, yang selama ini kita perlakukan hanya dengan surat keterangan sehat melalui pemeriksaan ada gejala batuk pilek, demam, sesak napas, atau suhu tubuhnya. Selama ini kita perlakukan seperti itu. Tetapi sekarang dengan kenaikan jumlah yang positif dan Flores, kami di Kabupaten Ngada mengambil kebijakan supaya saudara kita dari kabupaten lainnya masuk Kabupaten Ngada setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya harus menunjukkan hasil rapid test yang menyatakan mereka itu aman. Kita mencegah supaya jangan sampai wabah ini menyebar sampai ke Kabupaten Ngada. Kita tidak sedang mencari nama, pemerintah Kabupaten Ngada khusus Bupati tidak mencari nama dengan bahwa Ngada ini zona merah. Tapi tugas seorang pemimpin adalah membuat rasa nyaman, rasa aman kepada masyarakat. Kita tidak mau supaya virus corona ini sampai tersebar di masyarakat Kabupaten Ngada. Oleh karena itu, berdasarkan regulasi yang ada, kami akan maksimal mungkin penerapan dalam tataran implementasi berdasarkan kebutuhan daerah ini kita akan lakukan. Prinsipnya setiap ruang, setiap celah, setiap kemungkinan yang bisa akan terjadi penyebaran virus ke masyarakat Kabupaten Ngada kita batasi. Contoh tadi saya bilang, dulu kita hanya pakai dengan surat keterangan dari hasil pemeriksaan biasa, tapi sekarang dengan eskalasi kenaikan klinis jumlah positif ini, kami minta untuk masyarakat saudara kita di kabupaten lain masuk wilayah Kabupaten Ngada ini harus menunjukkan rapid test. Yang berikut supaya pemahaman kita tidak bias, seolah-olah Kabupaten Ngada ini lockdown. Tidak lockdown. Kita perketat tata cara protokol COVID. Ya, selama ini biasa kok barang dan jasa keluar masuk Kabupaten Ngada biasa. Tapi bagi manusia dia harus ikut protokol COVID. Itu yang kita perlakukan. Lalu bagaimana dengan kendaraan-kendaraan ekspedisi? Kita sudah keluarkan instruksi tahun-tahun sebelumnya supaya pemilik ekspedisi ini memiliki gudang di luar kota Bajawa. Tetapi itu tidak ditaati. Oleh karena itu dengan kondisi COVID ini kami memutuskan melalui rapat kita dengan para pemilik ekspedisi melalui supir-supir yang hadir, kita minta supaya barang-barang yang dimuat melalui ekspedisi bongkar muatnya itu ada di Turikisah. Dikecualikan bagi barang-barang dengan tonase tertentu, barat tertentu yang boleh diturunkan di kota Bajawa atau diambil di kota Bajawa. Dan ini sudah berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian sekarang menjadi viral tentang kasus yang terjadi di Paubuku terhadap saudara-saudara kita dari Maumere yang jual ikan yang mau masuk ke Kabupaten Ngada. Dengan kebijakan kita yang lalu, ya, kita minta hasil rapid test sehingga mereka boleh masuk dan berjual di Kabupaten Ngada.
Jangankan rapid test, surat keterangan yang pemeriksaan normatif saja, mereka tidak bisa menunjukkan. Yang ada ditunjukkan kepada petugas kita di Paubuku adalah surat izin pengambil ikan dari Larang-Tuka ke Maumere. Jadi sebenarnya mereka tidak dilengkapi dengan satu surat keterangan apapun. Dengan hal ini, makanya kita tahan mereka tidak boleh masuk. Tetapi sebelumnya, sudah ada kebijakan. Kita minta mereka, kamu yang jual ikan dari Maumere, kami komunikasi dengan penjual ikan kita, kamu terjadi tawar-menawar di perbatasan, lalu itu dibeli oleh pedagang-pedagang ikan di sini, biarlah pedagang-pedagang kita ini yang menjual kepada masyarakat di Kabupaten Ngada ini. Dan itu sudah berjalan. Tetapi ada sebuah pemahaman yang keliru dari arahan Bapak Gubernur seperti saya sampaikan tadi. Dikatakan bebas oleh Bapak Gubernur, mereka mengartikan itu sebebas-bebasnya tanpa protokol COVID. Tidak dimasukkan seperti itu yang disampaikan oleh Gubernur. Sekali lagi yang disampaikan oleh Bapak Gubernur, bebas tapi tetap melakukan protokol COVID. Itu kalau kita ikut hasil arahan Bapak Gubernur melalui video conference kali yang lalu. Yang kedua, bahwa ada pemberitaan bahwa terjadi pemukulan. Tidak ada terjadi pemukulan. Saya tadi malam undang camat, Kasat Pol PP, petugas Pol PP yang bertugas pada saat itu. Keterangan mereka yang dilakukan oleh mereka memaksa dengan sudah tidak tanpa surat-surat, mereka memaksa harus masuk ke Bajawa. Lalu mereka juga melakukan hal-hal sifatnya memprovokasi. Ya, bagi kita ada kesan melawan dalam tanda kutip. Pada saat itu juga ada kebetulan ada masyarakat yang dari Paubuku ada di sekitar situ. Mereka juga hadir, mereka dengar. Tapi karena mereka terkesan memaksa, lalu masyarakat kita juga bereaksi. Kenapa masyarakat bereaksi? Masyarakat kita juga ini kan memproteksi dirinya sendiri supaya mereka juga tidak terjangkit virus corona. Terjadilah keributan, mungkin saja petugas kita baik kepolisian atau teman-teman Pol PP atau siapapun yang bertugas menerai ini, mungkin bisa saja terjadi, mungkin dorong, ya, atau apapun bentuknya, itu bisa saja terjadi, tapi tidak diartikan dengan pemukulan. Kalau saya ikuti baca dari media-media yang ada nih, bahwa mereka disuruh push up, dipukul, ditendang. Ini kan pemberitaan-pemberitaan yang memprovokasi masyarakat. Kejadian sebenarnya tidak seperti itu. Lalu mereka ini oleh petugas suruh mereka kembali. Lalu mereka kembali, tapi sampai di bawah datanglah dengan Danramil bawah. Persoalannya bukan soal pada kamu punya keterangan izin masuk tidak, tapi yang berdasarkan informasi bahwa di situ ada pungutan. Saya sudah cek, tidak ada pungutan sama sekali. Tapi yang mereka perlakukan adalah tata cara protokol COVID. Misalnya mereka datang sebelum diambil suhu tubuhnya, mereka cuci tangan dulu, diambil suhu tubuhnya aman, lalu nama mereka dicatat dalam buku registrasi, tujuan kemana, dari mana. Setelah itu mereka melakukan perjalanan. Jadi tidak ada pungutan sama sekali. Saya ikut cuplikan mereka demo. Ya. Lalu ada kendaraan 3 buah yang ditahan. Kendaraan mana yang ditahan kendaraan mereka? Tidak ada kendaraan ditahan. Ya. Jadi sebenarnya pemberitaan-pemberitaan yang melalui media cetak yang ada, lalu dari media-media sosial lainnya itu bahwa terjadi pemukulan itu sebenarnya tidak benar seperti itu. Ya. Tidak ada. Justru kalau kita mau bijaksana mestinya, ya, saya boleh saran, misalnya saudara anak-anak kita dari Maumere kan selama ini kan sudah ada komunikasi, ya, mereka tinggal kontak person dulu sama para pedagang kita ikan sini. Oh teman, bagaimana? Saya mau antar, mau jual ikan teman, bagaimana? Tunggu kita nego harga di perbatasan, teman mereka beli dan teman mereka jual. Saya pikir kan
hal yang lebih bijaksana daripada mereka memaksa untuk jual di Kabupaten Ngada. Bisa saja kita perlakukan pemeriksaan terhadap ikan, ikan ini baik atau tidak, jangan sampai ada formalin misalnya. Dan kenyataan pengalaman kita, ikan-ikan jual selama ini juga setelah dites itu ada mengandung formalin dan bahan-bahan kimia lainnya. Jadi sebenarnya kita masih ada kelonggaran-kelonggaran yang kita berikan. Tetapi sekali lagi pemerintah bersepakat melalui rapat-rapat tadi Forkompinda, kita tetap ketat di tata cara protokoler COVID. Jadi saya mohon maaf kepada anak-anak kita, saudara kita dari menjual ikan. Ya, kalau memang itu tidak bisa dilayani, kami tidak melarang mereka boleh masuk, silakan. Tapi syarat protokoler COVID tetap harus mereka bawa. Itu saja sebenarnya, tidak soal sebenarnya. Ya, jadi sekali lagi saya mau sampaikan, ya sebenarnya tidak ada kejadian pemukulan, tidak. Ya, dan mereka boleh masuk jual ikan sepanjang mereka menunjukkan hasil rapid test yang menyatakan bahwa mereka itu aman. Ya. Jadi jangan sampai mereka memahami dari kebijakan pemerintah pusat, Bapak Gubernur, new normal ini seolah-olah sebebas-bebasnya. Ya, saya pikir kehidupan normal yang baru seperti yang saya sampaikan. Masyarakat tidak terbiasa cuci tangan, dan COVID ini harus cuci tangan. Tidak biasa pakai masker, harus pakai masker. Yang selama ini orang tidak boleh kumpul-kumpul banyak, sekarang boleh, tapi dengan protokol COVID, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, dan lain sebagainya. Hal-hal lain saya ingin sampaikan, saya juga menyampaikan terima kasih kepada dukungan semua anggota Forkompinda. Karena kita selalu bahu-bahu bekerja sama, sehingga kita punya komitmen yang satu dan sama, kita mencegah supaya Ngada ini aman dari virus corona. Yang kedua, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang juga berpartisipasi secara aktif. Contoh misalnya, kita menghimbau kepada mereka supaya keluarga-keluarga mereka yang ada di Jawa, anak-anaknya mereka yang ada di Jawa untuk sementara ini jangan dulu kembali, apalagi mereka yang berada dari zona merah. Dan ternyata sebagian besar keluarga dan anak-anak mahasiswa mereka tidak kembali. Lalu kita sampai saat ini baru kita bisa membantu mahasiswa kita asal Ngada yang sedang aktif berkuliah di perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini. Ya teman-teman sudah ketahui bahwa kita punya kebijakan, kita akan bantu mereka setiap mahasiswa itu 500.000 selama 3 bulan. Kita akan beri bantuan, dan sekarang sudah mulai didistribusi kepada semua mahasiswa. Ada sedikit 1-2 soal, setelah nomor rekening disampaikan, beda dengan nama, nomor rekening, nama yang calon penerima beda, dan itu kita minta supaya bisa dilakukan perubahan sehingga segera bantuan kepada mahasiswa itu segera kita eksekusi. Sekali lagi terima kasih untuk semua kita, para wartawan. Terima kasih juga membantu pemerintah dalam rangka sosialisasi dalam penanganan COVID-19 di wilayah Kabupaten Ngada ini. Saya kira demikian teman-teman wartawan. 1-2 hal yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa disampaikan, disebarluaskan sehingga ada satu pemahaman satu dan sama bagi seluruh masyarakat Kabupaten Ngada, masyarakat Flores, masyarakat NTT dan Indonesia pada umumnya. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Bupati untuk kesempatan yang diberikan.